Universitas Negeri Malang, saudara, maksud saya mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas untuk mahasiswa angkatan 2020 dan juga 2021 pada Senin 25 Oktober. Mahasiswa pasca sarjana diperbolehkan seluruhnya mengikuti tatap muka, sementara mahasiswa S1 hanya diperbolehkan sebanyak 50% saja. Setelah adanya pembelajaran tatap muka ini, mahasiswa tetap diminta menjalankan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar kampus. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Silvi. Halo Silvi, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Mila. Silvi, untuk pertemuan tatap muka di Universitas Negeri Malang ini sendiri, bagaimana pantauannya berdasarkan laporan Anda? Ya, di Kota Malang baru ada 2 perguruan tinggi negeri yang mendapat izin PTMT dari Satgas Kota Malang, yaitu Universitas Negeri Malang atau UM serta UIN Malang. Namun yang memulai terlebih dahulu adalah UM yang sejak hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Dari pantauan saya sampling ke Fakultas FMIPA ya. Di sana banyak juga mahasiswa yang sudah datang. Saya sempat mewawancarai dengan Dekan FMIPA, Profesor Dr. Hadi Suwono MSI, bahwa sebanyak 48,7% dari mahasiswanya yang memilih perkuliahan luring di kampus. Jadi sisanya mereka memilih tetap daring. Mungkin alasannya beragam ya, ada yang mungkin masih di luar kota atau alasan lainnya. Namun untuk pembelajaran mereka semua dilayani dengan model hibrid. Jadi ada yang perkuliahan di kampus itu sama dosen langsung disampaikan juga ke mahasiswa yang memilih luring. Meski ada hambatan saat hari pertama, saya sempat mewawancarai dengan Ibu Nike, dosen kimia, karena dia melaksanakan tatap muka secara hibrid di lab, maka masih ada suara yang menggema, sehingga dari mahasiswa yang melaksanakan luring itu kurang jelas, seperti itu. Silvi, lalu ini untuk sejumlah mahasiswa dan juga dosen yang sudah melakukan pertemuan tatap muka begitu ya, respon atau reaksi dari mereka seperti apa? Ya, dari dosen maupun mahasiswa sama-sama menyukai dengan model tatap muka seperti ini, karena mereka juga sama-sama mengalami kendala ya, kayak seperti dosen itu dia merasa kurang puas jika mengajar secara luring, karena kadang mahasiswa juga mematikan kameranya, dosen tidak tahu apa dia mengerti atau tidak. Tapi dengan melaksanakan tatap muka luring, mereka jadi tahu kan dari ekspresi wajah mahasiswa dia mengerti atau tidak, dan mereka juga nampak responsif dan suasana kelas itu lebih hidup karena ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Untuk jumlah mahasiswa yang kemudian diperbolehkan untuk luring, ini jumlahnya berapa persen, Silvi? Untuk di UM ada aturan 50% yang boleh luring. Sisanya ya daring, namun di sampling di FMIPA itu tidak sampai 50%. 48,7% dari mahasiswa dua angkatan tersebut. Artinya meskipun sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka ya, namun sejumlah mahasiswa masih memilih untuk belajar daring begitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Silvi atas laporan Anda. Silvi, tadi saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan FMIPA UM, Profesor Dr. Hadi Suwono MLC, kemudian ada dosen kimia Nika, dan juga mahasiswi Prodi Matematika Medi Indira Putri. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Rektor, itu dimulai pada minggu ke-9 tanggal 25 Oktober 2021. Di FMIPA sendiri ini kami ada mahasiswa dua angkatan, yaitu angkatan 2020 dan angkatan 2021.
total mahasiswa kami adalah 1.976. Persiapannya Mbak, setelah kan akhirnya harus keluar rumah, harus ke kampus, gimana apa aja persiapannya? Ya, protokol kesehatan pokoknya tetap dijaga, pakai masker, dan yang pastinya untuk mengikuti luring di UM ini kan juga kalau bisa sudah divaksin ya. Kalau belum divaksin kan harus menyertakan surat keterangan belum vaksin, seperti itu. Kemudian mereka juga lebih lebih antusias gitu ya. Di sini mengikuti perkuliahannya itu kelihatan senang gitu. Dan juga kita saya bisa mengamati bagaimana aksi mereka di sini itu seperti apa gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.